Siap, Pak. Mohon izin, Pak. Mau les dulu. Oke, Mas Saya Rizko, pembimbingnya siapa Mas Rizko? siap, gimana, Pak? Pembimbingnya siapa? Pembimbing. Bu Arni, Pak. Oke, di kantor ya, masih di kantor, Mas Rizko. Iya, Pak. Tadi lagi di perjalanan ngecek HP, Hmm, ternyata sudah dimajukan. Mas Rizko bisa ganti background nggak? Siap, sebentar, Pak. Izin, Pak. Sama satu lagi Mas Rizko, Siap, Pak. di kantor ada jaket nggak? Oh, ada, Pak. Siap, Pak. Oke. Saya minta ditutup seragamnya ya. Oke, nah kan lebih santai kan? Siap, Saya kayak siap, lagi ditagih pajak saya. siap, Nah, oke ya. siap. Baik, Mas Rizko. Izin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini ditugaskan sama bersama dengan Bu Nur untuk melakukan sidang tugas akhir Muhammad Rizko. Alhamdulillah sudah hadir. Terlebih dahulu Mas Rizko untuk men-share ya file tugas akhirnya di kolom chat terlebih dahulu agar bisa dibaca baik dari saya maupun Bu Nur. Selanjutnya silahkan membacakan lembar orisinalitas yang dibarengi dengan share screen ya. Baru nanti lanjutkan dengan presentasi. Silakan. Oke, filenya udah masuk. Silakan lanjut membacakan lembar originalitas. Siap, Pak. Untuk originalitasnya ditampilkan berarti ya, Pak? Iya, sambil share screen. Oke, Yang siap. sudah ditandatangani di atas materai ya. Izin, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, sudah. Silakan. Siap. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Abdurrahman dan juga selamat sore Ibu Nur Hayati Siregar. Mohon izin perkenalkan nama saya Muhammad Rizko. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya untuk sebagai syarat memenuhi eh, gelar sarjana PJJ S1 Akuntansi pada Universitas Sibarasia. Sebelumnya saya akan membacakan halaman pernyataan orisinalitas. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Muhammad Rizko, NIM 2403010200105, dengan judul tugas akhir analisis pengaruh implementasi
Green Finance terhadap nilai perusahaan sektor basic materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 hingga 2024. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Siber Asia atau perguruan tinggi lainnya. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Siber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat, Jakarta 12 September 2025, yang membuat pernyataan Muhammad Rizko. Baik, silakan lanjut presentasi ya Mas Rizko. Waktunya Ya, baik Pak. karena nggak lama lagi maghrib, jangan panjang-panjang. 10 menit aja Baik Pak. ya, bab Siap. 1 Baik terus Pak. lanjut ke bab 4. Simpulan ya. Baik. Ya, Siap. sip. Ini Pak, apakah sudah terlihat dengan jelas Pak? Sudah, Baik. Mohon izin Bapak silakan. Abdul dan Ibu Nurhayati, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Pengaruh Implementasi Green Finance terhadap nilai perusahaan sektor basic materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 hingga 2024. Adapun overview atau kunci dari presentasi ini dapat dilihat pada slide di depan, dari latar belakang, kesimpulan hingga saran. Adapun latar belakang, saya mengambil penelitian ini dikarenakan saat ini seluruh dunia itu termasuk di Indonesia sedang menghadapi masalah ekologi yang disebabkan oleh manusia, di mana isu perubahan iklim tersebut disebabkan oleh emisi gas rumah kaca. Termasuk di Indonesia sendiri, banyak terjadi banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Nah, meskipun demikian, sektor basic materials yang memiliki banyak keunggulan itu ternyata menimbulkan berbagai permasalahan. Seperti di Indonesia sendiri, itu berdasarkan penelitian dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2022, di mana industri pengolahan termasuk basic materials itu merupakan eh, industri terbesar kedua yang sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca dengan total sebesar 340.000 lebih gigagram CO2 ekuivalen. Nah, pandemi COVID-19 itu menjadi momentum yang menyadarkan pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem keuangan yang tahan atas guncangan dan krisis. Oleh karena itu, pemulihan ekonomi pasca pandemi menjadi peluang yang tepat mengatasi perubahan iklim ekstrim dan mendorong tercapainya keberlanjutan lingkungan. Nah, dan juga berdasarkan publikasi yang dilakukan oleh Long Finance and Financial Center Futures, di mana penerapan Green Finance itu di mana Jakarta menempati peringkat 74 dari sebelumnya peringkat 63 di tahun 2024. Nah, oleh karena itu, pemerintah Indonesia itu telah berkomitmen untuk mengembangkan instrumen keuangan berkelanjutan seperti green bonds, atau obligasi hijau yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 garing POJK 14 garing 2017. Kemudian untuk rumusan masalah dari penelitian saya, seperti yang bisa dilihat pada slide, yaitu bagaimana pengaruh indikator carbon emission pada green finance terhadap nilai perusahaan sektor basic materials di Indonesia. Yang kedua, pengaruh indikator green rewards. Dan yang ketiga, pengaruh indikator green building terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, pengaruh indikator 3R atau reuse, recycle, refurbish pada nilai perusahaan. Yang kelima, pengaruh indikator paperless terhadap nilai perusahaan, dan yang keenam adalah pengaruh indikator green investment terhadap nilai perusahaan sektor basic materials. Untuk tujuan penelitian, sebagaimana
rumusan masalah di atas, yaitu untuk mengetahui pengaruh dari indikator-indikator yang telah saya sampaikan di depan tadi, yaitu indikator carbon emission, indikator green rewards, indikator green building, indikator reuse, recycle, refurbish, indikator paperless, dan juga indikator green finance yang pengaruhnya terhadap nilai perusahaan sektor basic materials di Indonesia. Kemudian manfaat dari penelitian ini dapat sebagai literatur review dalam bidang akuntansi, yaitu yang kedua sebagai sumber ilmu pengetahuan pada bidang manajerial dan bisnis. Untuk manfaat praktisnya, itu dapat sebagai sumber informasi bagi perusahaan agar memahami urgensi penerapan dan pengungkapan dari green finance itu sendiri. Yang kedua sebagai bahan pertimbangan bagi investor, kreditur, dan debitur sebelum melakukan transaksi. Dan yang terakhir menjadi referensi baik itu bagi mahasiswa maupun seluruh sivitas akademika Universitas Siber Asia. Kemudian untuk metode penelitian ini merupakan studi kuantitatif pada data-data sekunder, di mana data sekunder tersebut berasal dari financial report dan sustainability report, kemudian menggunakan pendekatan resource based view atau RBV teori, menggunakan indikator green coin rating yang mencerminkan aktivitas operasional dan lingkungan perusahaan, kemudian analisisnya menggunakan perangkat lunak Ifuse dan menggunakan melalui regresi linear berganda. Untuk hipotesis dari penelitian saya kali ini, yaitu bisa dilihat pada layar, di mana H1 itu praktik carbon emission itu berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sektor basic materials. Begitu juga dengan H2, di mana praktik green rewards itu berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Ketiga, hipotesis tiga, praktik green building berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, praktik reuse, recycle, dan refurbish berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, praktik sistem kerja paperless berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Dan yang terakhir adalah praktik green investment berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Untuk kerangka berpikir bisa dilihat pada layar, di mana saya mengambil 6 variabel independen, yaitu carbon emission, green rewards, green building, reuse, recycle, refurbish, paperless, dan investment, di mana hipotesis tersebut itu untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen atau nilai perusahaan. Untuk model regresi panel bisa dilihat pada layar, di mana carbon emission disimbolkan oleh CRE, green rewards GRW, green building itu GBD, reuse, recycle, refurbish RRR, paperless PRL, INF itu adalah green investment. Untuk variable control saya menggunakan dua variable control, yaitu financial reference dan size perusahaan. Kemudian untuk tabel data sampel itu yang pertama adalah perusahaan sektor basic material yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per 31 Desember 2024 dengan jumlah 119 buah, 119 perusahaan. Yang kedua adalah dikurangi dengan perusahaan basic materials per 31 Desember 2024 dan tidak termasuk dalam kategori papan utama pada sistem papan perdagangan Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga itu hasil dari pengurangannya, di mana perusahaan tersebut yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan termasuk dalam kategori papan utama sebesar 26, sehingga jumlah perusahaan yang dapat digunakan dalam penelitian itu sebesar 26 dan jumlah observasi yaitu dari 2019 hingga 2024 sebanyak 6 perusahaan. Kemudian untuk implementasi metode menggunakan 4 metode, yaitu analisis statistik deskriptif, uji metode estimasi regresi, kemudian uji asumsi klasik, dan uji hipotesis melalui uji F dan uji T. Untuk pembahasannya bisa dilihat pada layar, di mana rata-rata dari rata-rata atau min dari TQ itu adalah sebesar 1,535973, di mana angka tersebut berarti bahwa perusahaan tersebut uh, perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel itu memiliki nilai perusahaan yang dibandingkan dengan bukunya sebesar 1,53. Sebagaimana bisa dilihat juga untuk rata-rata dari berbagai macam variabel yang saya gunakan dan juga termasuk variabel kontrol. Dan untuk hasil uji pembulian metode estimasi regresi model awal, saya menggunakan yang pertama uji Chow antara model CHEM dan FEM, di mana didapatkan yang terbaik karena kecil dari 0,05 sehingga digunakan model terbaik dalam model FEM. Kemudian uji Hausman lebih besar dari 0,05 sehingga model terbaik adalah model REM, dan uji LM itu ternyata lebih kecil daripada 0,5 sehingga yang terbaik adalah model REM, sehingga dapat disimpulkan untuk metode metode estimasi regresi awal, model awal itu yang terbaik adalah model REM.
Kemudian untuk uji asumsi klasik model awal ternyata setelah dilakukan penelitian diuji dengan data statistik dengan aplikasi statistik untuk model awal tersebut itu sampel terdistribusi normal sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Kwok dan Kim itu untuk data yang lebih besar daripada 30 itu uh, dengan sebaran rata-rata terdistribusi normal dan juga menggunakan asumsi CLT atau Central Limit Theorem. Kemudian untuk multikolinearitas dari hasil penelitian didapatkan nilai FIF itu kecil dari 5 atau kecil dari 10 sehingga model tidak mengalami multikolinearitas. Untuk heteroskedastisitas itu probabilitasnya lebih besar dari 0,05 sehingga tidak mengalami heteroskedastisitas. Namun ketika saya melakukan uji autokorelasi, maka model tersebut mengalami autokorelasi dengan tingkat signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Sehingga oleh karena itu, saya melakukan transformasi data dengan metode first difference, sehingga model terbarunya adalah DTQ sama dengan beta 1 DCRE, dan sebagainya. Seperti yang bisa dilihat pada layar, D itu berarti adalah perubahan dari variabel itu sendiri. Kemudian setelah saya melakukan hasil uji asumsi klasik model ulang, ternyata seluruh uji asumsi klasik itu memenuhi dan uji autokorelasi tidak mengalami autokorelasi karena probabilitasnya lebih besar daripada tingkat signifikan yaitu 0,05. Kemudian untuk metode estimasi regresi model ulang telah saya lakukan kembali antara uji Chow di mana yang terbaik adalah model CHEM, kemudian lanjut kepada uji LM itu yang terbaik adalah model CHEM juga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk uji hipotesis yang terbaik adalah model CHEM. Untuk hasil uji F yaitu di mana nilai F hitung itu seperti yang bisa dilihat di layar lebih besar daripada nilai F table yaitu 2,0719. Nah, tingkat signifikansi pun itu lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen itu secara simultan mempengaruhi Tobinski. Nah, untuk hasil uji T dapat dilihat pada layar di mana hipotesis pertama untuk sebagaimana yang kita ketahui bahwa hasil probabilitas yang ada pada divisi tersebut merupakan hasil dua arah sehingga untuk probabilitas itu saya bagi dua terlebih dahulu sehingga didapatkan bahwa praktik carbon emission itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan untuk hipotesis pertama. Untuk hipotesis kedua, didapatkan pula nilai 0,049 lebih kecil daripada 0,05 sehingga tolak H0 dan terima H1. Sehingga praktik green rewards itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Nilai ketiga, hal yang sama juga, praktik green building berpengaruh positif dan signifikan terhadap perusahaan. Dan hipotesis keempat itu variabel 3R ternyata itu lebih besar daripada 0,05 sehingga praktik 3R tersebut tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Untuk hipotesis kelima, variabel paperless itu probabilitasnya lebih kecil daripada 0,5 sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan hipotesis keenam, variabel gain investment itu lebih kecil daripada 0,05 sehingga tolak H0 dan terima H1. Namun dapat dilihat pada slide bahwa koefisien itu adalah negatif sehingga praktik green investment itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian sebagaimana bisa dilihat pada tabel bahwa hipotesis 1 sebanyak 77,56% perusahaan basic material itu mengungkapkan praktik carbon emission. Di mana untuk tahun 2024 itu seluruh perusahaan basic materials itu menjadi sampel telah mengungkapkan penerapan praktik carbon emission. Dan berdasarkan hipotesis satu ini dapat semua hasil tersebut memenuhi asumsi pada RBV teori, yaitu valuable karena dapat menekan biaya dan membuka aset ekspor, rare atau langka karena membutuhkan biaya yang tinggi, immutable itu membutuhkan kolaborasi banyak komponen, serta non-substitutable karena reputasi yang diperoleh itu tidak dapat tergantikan dari skor ESG. Kemudian untuk hipotesis kedua, di mana dari 114 dari 156 sampel itu mengungkapkan praktik green rewards, di mana juga jika kita melihat sudut pandang RBV teori, hipotesis pengungkapan green rewards itu meningkatkan efisiensi operasional dan masih jarang perusahaan yang mendapatkan penghargaan atau green rewards. Praktik green rewards itu bersifat immutable atau dibangun dari kombinasi faktor yang kompleks serta tidak dapat digantikan karena merupakan bukti nyata dari komitmen berkelanjutan.
Green Reward sendiri itu mendorong karyawan untuk berinovasi sehingga memperbesar margin perusahaan. Untuk hipotesis ketiga itu dari 156 sampel hanya 119 yang mengungkapkan praktik green building. Dan juga jika kita lihat dari sudut pandang RBV teori, di mana praktik green building itu secara bersamaan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, bersifat rare atau langka karena hanya perusahaan-perusahaan yang konsisten yang bisa pembangunan berkelanjutan. Kemudian imitable merupakan output atau kolaborasi dari berbagai aspek. Dan yang terakhir adalah non-substitutable, yaitu dampak yang dihasilkan sangat komprehensif. Dan yang keempat adalah terkait dengan praktik 3R atau reuse, recycle, refurbish. Efisiensi yang dihasilkan itu hanya sebatas nilai internal dan belum mencapai nilai strategis. Di mana kita tahu hipotesis keempat tadi, praktik 3R ini tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, praktik ini bukanlah praktik yang langka karena banyak umumnya perusahaan yang menghasilkan limbah itu berusaha menerapkan kegiatan daur ulang. Nah, prosedur 3R itu mudah ditiru karena teknologi dan metode daur ulangnya dan dapat digantikan oleh strategi lainnya. Kemudian hipotesis kelima itu 62,18% berdasarkan data yang saya peroleh itu melengkapkan praktik paperless. Nah, jika dilihat dari asumsi pada RBV teori, perusahaan yang menangkapkan praktik paperless itu akan meningkatkan kinerja di dalam perusahaan dan bersifat rare atau tidak semua perusahaan mampu menerapkannya secara menyeluruh. Kemudian imitable itu perpaduan antara berbagai aspek yang saya sampaikan tadi, teknologi, SDM, dan nilai yang melekat, serta keuntungan yang didapatkan sulit untuk tergantikan. Nah, perusahaan yang mencapai efisiensi dan mempercepat kinerja operasional, sehingga investor yakin perusahaan berada pada jalur yang stabil. Dan yang terakhir, untuk hipotesis terakhir, sebesar 99 dari 156 sampel mengungkapkan praktik investment. Dari penelitian, saya menemukan bahwa adanya pola yang konsisten di mana besar dana untuk investment, semakin besar dana untuk green investment, maka semakin rendah pula resiko Tobinski. Nah, berdasarkan asumsi review teori, sebenarnya investment tersebut bersifat valuable, yaitu dengan fungsi untuk mendorong efisiensi operasional dan menurunkan biaya, dan imitable karena penerapan teknologinya, dan yang terakhir itu non-substitutable karena membandingkan dengan alternatif lain yang lebih efisien. Namun, investor sendiri itu menilai bahwa biaya awal yang dikeluarkan untuk green investment itu adalah merupakan beban tambahan yang menekan keuntungan dan arus kas dalam waktu dekat. Oleh karena itu, investor cenderung untuk memilih alternatif-alternatif lain yang memberikan keuntungan di jangka pendek. Kemudian untuk kesimpulannya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, untuk variable carbon emission itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable Tobinski. Yang kedua, variable green reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable Tobinski. Yang ketiga, variable green building berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable Tobinski. Yang keempat, tidak terdapat pengaruh antara variable 3R dan variable Tobinski. Yang kelima, variable paperless itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Tobinski, dan yang keenam, variabel green investment berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Tobinski. Untuk saran dari penelitian saya, yaitu perusahaan-perusahaan sektor basic materials di Indonesia itu harus menyadari pentingnya penerapan green finance. Pengungkapan tersebut hendaknya disampaikan melalui sustainability report ataupun annual report agar calon investor dapat dengan mudah mengetahui implementasinya. Kemudian investor dan calon investor dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengambil kebijakan jangka panjang. Bagi investor dan calon investor yang hendak berinvestasi pada sektor perusahaan lain selain basic material, maka penelitian ini tidak dapat dijadikan sebagai rujukan sepenuhnya. Dan yang terakhir, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melibatkan indikator lain yang berkaitan dengan green finance. Demikian presentasi skripsi dari saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizko. Variabelmu lumayan banyak ya. Ada 6. Ini Siap, betul ya? iya, Pak. Apa pertimbangannya, Betul, Pak. Mas Mas Rizko? Siap. Setelah saya cari dari jurnal-jurnal, sebenarnya untuk penelitian green finance-nya masih cukup jarang, Pak. Uh, Beberapa penelitian itu menggunakan hanya 2 variabel saja, namun saya menemukan satu jurnal yang menggunakan 6 variabel yang saya lihat itu menggambarkan secara menyeluruh bagaimana green finance itu bekerja. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi salah satu faktor itu karena belum ada sebagai latar belakang kamu, karena belum banyak ya penelitian terlebih dahulu. Lalu berapa yang kamu ambil sebagai referensi? Betul, Pak. Berapa jurnal?
Untuk Green Finance yang berjudul Green Finance itu ada 11 Pak yang saya cantumkan di deskripsi. Namun dapat dilihat pada pembahasan sebenarnya yang terkait dengan Green Finance yang saya bahas termasuk Green Investment ataupun paperless ataupun Reuse Recycle Refurbish itu cukup banyak dan saya rasa itu lebih dari 15 Pak. Oke, lebih dari 15 ya. Ada kesulitan khusus Betul Pak. nggak? Karena banyaknya variabel. Eh, untuk kesulitan sejauh ini tidak ada sih Pak, karena memang ketertarikan saya untuk melihat bagaimana em, posisi keberlanjutan eh, manfaat keberlanjutan terhadap akuntansi itu bagaimana gitu Pak. Jadi saya cukup senang sih Pak melakukan penelitian ini. Oke. Karena kalau dilihat secara keseluruhan, penelitianmu sampai ujung sih aman, di termasuk cukup tinggi gitu. Pengaruhnya dari 6 variabel yang kamu pilih, itu pengaruhnya cukup tinggi. Itu terlihat dari hasil uji R square kamu. Kalau nggak salah, berapa tadi? 70-an ya? Betul Pak. Nah, itu jadi cukup tinggi gitu. Jadi secara keseluruhan aman. Jadi kalau di kesimpulan apa apa ada yang ditolak gitu di dari awal hipotesismu 6 enamnya diterima semua hasil uji statistikmu. Ada 4 yang diterima Pak. Eh, 4 yang diterima maaf, masih ada masih ada 5 yang 3 berarti diterima, ya. ada 5 yang diterima Pak. Empatnya berpengaruh positif dan signifikan, satunya negatif dan Mm-mm. signifikan, dan yang terakhir itu tidak berpengaruh sama sekali Pak. Tidak berpengaruh sama sekali ya yang terakhir ya. Oke. Betul Pak. Terus kalau secara teknik penulisan sih udah aman sih. Nanti tinggal dirapihin lagi terkait dengan kerangkamu di halaman berapa kerangka? Ada di Saya belum nemu. di halaman Kerangka 16 Pak, kerangka izin Pak. halaman 16. Oke, saya tengok. Oh ya ini. Oh berarti oke aman. Reliable dependent nilai perusahaan. Sip. Oke, saya rasa aman deh. Masih ada berarti kalau 70-an masih ada sekitar 30% faktor lainnya. Ya, walaupun kecil nggak apa-apa nanti dicantumkan sebagai saran biar peneliti selanjutnya masih dapat mengisi poin 30% yang belum masuk ke R square itu tersebut Ya, baik Pak. ya. Oke, saya rasa aman, Mas Rizko di penghujung waktu, ntar lagi maghrib. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan. Nanti Amin. diumumkan, oke ya. Nanti dipanggil lagi di grup. Baik, Baik, baik saya Pak. rasa cukup. Nanti Bu Nur memberikan penilaian dari file TA kamu yang dikirim di chat. Baik Oke, Pak. baik. Terima kasih Mas Rizko. Saya tutup sidang tugas akhir sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdul, Bu Nur. Oke, sip.